di titik. Kalau di PC itu seperti titik. Ini yang satu tadi, yang ini 2, yang ini 3. Kalau mencari I-nya, jadi I sama dengan P R per berapa? R. Kalau jadi jangan nyari I. Mencari I-nya jangan. Itu kan I sama Ini PR kemudian L DGT D. Oke. Nanti ini kalau kita pindahin sini, ini pindahin sini juga P L per L ya. Iya. DT. Ya benar nggak? Iya. Sama dengan DT ya. Ya. Benar. Boleh. Jadi IT berapa? IT berapa IT? Di semester 1 integral. Berapa? IT ini sama berapa? Kan kita cari arus ini. Kalau arus yang di sini itu ini. Arus yang di sini sama IT. Yang mana nyari? Hah? Ini sama, jadi kamu kerjain sendiri. Jadi inti adalah sekian. Oke. Ini kan di semester 1 integral ini. Iya. Nah, udah. Oke. Nah, paralel. Seri paralel. Kita sekarang bermain di resistan dulu. Resistor. Resistor yang kita simbolkan tadi ini ada ya. Satu aja adalah ohm. Boleh nih. Nah, ini sekarang ini. Jadi ini adalah P sumbernya, ini adalah R-nya. Ya. Jadi harusnya seperti ini. Nah, tapi di banyakkan buku. Jadi kalau kamu ini adalah gambar secara komplit, ya. Gambar komplitnya seperti ini. Masukannya adalah ini tegangan sumber masuk ke sini, ya. Masuk ke sini tegangan sumber. Nah, di buku kalau ada yang seperti ini, nah ini R. Nah, disimbolkan ini nanti ada arusnya, ini ada arusnya. Nah, kamu harus tahu bahwa sebenarnya gambar ini tuh sama dengan ini. Hanya cuma ini dipotong ini aja, ya. Cuma dipotong ini. Jadi, nah, oke. Nah, berapakah tegangan di sini? Ini sama. Jadi kalau tegangan di sini itu adalah PIR. Jadi, nah ini tegangan PIR. Jadi berapa tegangan di sini? I kali R. Jadi tegangan di sini. Tegangan di PR. Tegangan di PR tadi. Itu adalah P kali I kali R. Tegangan di sini gitu. Nah, PR ini disebut dengan drop tegangan. Yang ini disebut dengan PR-nya ini. Ini PR ini disebut dengan drop tegangan atau tegangan jatuh namanya. Nah ini jadi P sumber. Nah sehingga kalau kamu lihat nanti rumusnya itu sigma P sumber itu sama dengan sigma P drop di dalam seri. Jadi berapapun nanti ininya itu sigma ini. Jadi tegangan yang di sini itu sama tegangan di sini. Oke, saya ambil contoh. Misalnya ini, nah ini 10 volt, maksudnya karena dia tegangan sumber jadi 10 volt. Misalkan ini 5 ohm. Nah nih, arus yang lewat sini berapa? Berdasarkan rumus ini berapa? 2. Ya, jadi kan P I R. Nah, I dibagi P kali R. Nah, nih. P-nya berapa? 10. Dibagi 5 adalah 2 ampere. Ini ya. Jadi arus yang lewat sini itu 2 ampere. Nah, pertanyaannya berapakah tegangan P5? Nah, P5
P5 juga sama, R kali I. Nah ini, di tegangan P5. R-nya berapa? R-nya 5. R-nya 5 ohm. Harusnya berapa? 2 kali 2 ampere. Anda sama dengan 10 volt. Nah ini. Jadi tegangan di sini ini PR5. PR5 ini tegangan di sini adalah 10 sama dengan di sini. Artinya sigma ini sama dengan sigma yang ini. Oke? Sama. Jadi kalau di sini 10, di sini 5 volt nanti salah. Jadi di sini itu harus 10, di sini juga harus 10. Nah itu. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Sekarang main seri. Ini seri. Ini R1, R2, R3 dan Rn. Oke, jadi dari R1 sampai ke ini sama dengan tadi, hanya saya simbolin dia seperti ini. Ini ada I, katakanlah ini masuk gitu. Nah, I yang masuk ini nanti sama dengan I yang keluar. Ini keluar. I yang mana masuk ke sini sama dengan I yang masuk ke sini, sama dengan I yang masuk ke sini, dan sama dengan I yang masuk ke sini gitu. Analoginya seperti ini. Misalkan ini ada jalan nih. Nah ini kan gini. Nah ini ada 10 mobil. Iya. Kalau masuk ke sini 2, maka masuk ke sini berapa? 8. Masuk ke sini lagi adalah 82. Nah, 82, 10. Ini sama. Karena ini nanti kalau misalnya ada jembatan, ini ada jembatan gitu, masuk yang sini 10 ya, ini 10. Nah, nanti dibagi jadi ini 2 ke sana ini. Nah, inilah nanti kalau kamu main di sensor itu artinya kalau kamu ingin tahu di sistem jaringan, jadi misalnya sistem jaringan itu gini, nah gini misalnya, katakanlah jaringan. Kalau kamu mau ngirim data ke sini, dari sini kirim data, mau ke sini, mau ke B, nah ini, jadi mau ke B. Nah, di sini ini sensor, dan sensor, gitu. Jadi semua ada sensor. Nah, ini mau ngirim ke sini. Kalau di sini pagar, dia kasih tahu. Di sini nggak bisa. Misal setiap jalan ini cuma bisa dilalui oleh 10. Setiap jalan ini. Jadi kalau setiap jalan ini lewat ada 10, maka nggak bisa dimasukin lagi. Satu mobil jadi 11 nggak bisa. Maksimumnya 10. Jadi dia akan cari tanya. Oh, ke sini sudah 10. Dia bilang nggak bisa. Kamu harus ke sini dulu. Oh, sini nggak bisa. Ke sana. Gitu. Jadi mana yang kosong? Kalau dia muter kini terus nanti bisa. Nah itu dia menyebabkan nanti kamu tercelawat. Nah ini mainannya. Kita balik lagi ke sini. Nah, kamu lihat di sini. Jadi kalau di seri itu arus yang masuk harus di sini, harus di sini, harus di sini, harus di sini sama. Semuanya sama. Harus yang di sini, yang masuk maupun yang sampai sini ujungnya sama. Nah ini. Jadi, nah. Berapa tegangan yang di sini? Itu tegangan yang di sini itu bisa ditotalkan dengan R seri. Jadi R seri itu sama dengan R1 untuk seri, R2 tambah R3 ditambah sampai Rn. Berapa nilai 1, 2, 3 sampai Rn? Tambah. Itu R seri. Maka rangkaiannya akan jadi seperti ini. Ini R seri yang ini tadi. Nah ini. Ini adalah IM-nya. Berapa jatuh tegangan di sini adalah tegangan PRS-nya. PRS itu sama dengan RS dikali IM. Sama. Nah ini. Jadi tegangan sama dengan adalah tekanan kali arus sama. Itu sama. Nah ini salah satunya. Kita ambil contoh. Nah, itu dia. Contoh misalnya 2 aja tegangan. Misalnya ini 2 ya, B
Di sini misalnya 5, di sini 10. Arus yang masuk misalnya 2. Nah, berapa tegangan yang masuk ke sini? Itu kita jumlahin. Ini. Yang tegangan ada di sini ini berapa? Jumlahin. Jadi berapa nih? Ini. R serinya itu adalah R5 ohm ditambah R10 ohm. Jadi 5 ohm ditambah dengan 10 ohm sama dengan 15 ohm. Nah, berapa tegangan di sini? Itu. Jadi gambar ya. Ini saya balik sedikit. Nah, gambar itu jadi seperti ini. Berapa 15 ya? Nah, 15 ohm. Ini arus. Ini 2 ampere. Berapa tegangan di sini? 30. R15 itu, P15 ya. PR15 itu sama dengan 15 ohm kali 2 ampere. Itu sama dengan berapa? 30 volt. Nah, kita balik lagi sekarang. Jadi total tegangan kita balik lagi. Ini ya. 2, 5 sampai 10 ya. Nah ini V sumber ini I2 ampere. Ini berapa tadi 5 ya? 5 dan ini adalah 10. Nah, jadi itu salah satunya caranya untuk menyelesaikan berapakah tegangan drop tadi ya. Jadi kalau nah ini, jadi tegangan dropnya adalah 30 volt. Sekarang cara yang lain. Nah ini. Nah, sekarang yang saya bilang tadi, kalau ada ini arus, ini R1 dan ini R2. PR1 itu adalah I kali R1 ya, karena arusnya sama. PR2 itu adalah IL karena sama I-nya, maka dia kamu boleh I-nya kan sama. Nah, ini totalnya itu PR1 ditambah PR2. Maka ini totalnya di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. V5 ohm berapa? 5 ohm 5 ohm kali 2 ampere sama dengan 10 volt. P 10 ohm itu 10 ohm kali 2 ampere sama dengan 20 volt. Totalnya berapa? 30. Nah ini 30 volt sama. Nah, pertanyaannya, jadi kita bisa bikin pertanyaannya. Nah ini, pertanyaannya, kan tadi kita punya rumus. Sigma itu sama dengan sigma V drop. Ya. Pertanyaannya berapa sumbernya? Sumbernya itu karena dropnya 1 10, 1 20, kalau ditambah 30, maka di sini adalah 30 volt. Misalnya kita nggak tahu, kan suatu persamaan kita nggak tahu berapakah arus yang lewat sini, ya kita kan tentu ini arusnya 2 ampere. Sekarang pertanyaan kita balik, berapa arus yang lewat sini? Dengan 30 masukkan 30 ini berapa? Masukkan. Nah, di dalam rumusnya kan kita tahu ini I R, tapi ini F seri, ya F seri. Jadi I
dibagi V R seri gitu. Nah, P-nya berapa? 30. 30. Nah ini 30. R serinya berapa? R serinya adalah 5 ohm ditambah 10 ohm. Ini volt. Dapatnya berapa? 2 ampere. Nah, balik. Jadi seperti ya, ini. Nah, ini. Lalu misalnya kita ketahui ini dan ini nggak diketahui. Oke. Jadi ini R, ini totalnya berapa ini? Nah, itu. Ini hanya dalam permainan matematik. Nah, kalau misalnya kita tanya di sini, kan artinya di rumusnya kan kita sama dengan ini. Jadi, yang ditanya ini, ampere tahu, ya, ampere tahu, ini yang nggak tahu, gitu loh. Nah, jadi berapakah R yang di sini? Ini jadi pertanyaan. Ya, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini nggak tahu. Yang dicari, mana nyarinya? Mana nyarinya? P sumber sama dengan kan I-nya tahu nih. P kan I kali R. I kali R. I-nya sama karena dia seri. Nah, jadi P sumbernya ini seri gitu. PS R seri kali I gitu kan. Nah, P sumber itu sama dengan katakanlah R1 ditambah 10 ohm. Nah, dikali berapa? Harusnya berapa? 2 ampere kan? Karena ini yang kita tahu 2 ampere. Nah, ini berapa? 30. 30 ini kali ini 2R1 ditambah 10. Nah, 10 ohm. Nah, berapa jadi? Oke, sorry. Ini kali 20 ya? 2 ampere. Ini kali ini kali ini 20 kan? Nah, jadi ini berapa? 20. Ini berapa? 10. 21 dibagi 2R1 10. R1 berapa? 5. Balik. Kamu jadi bingung. 30. Iya. Nah, sama dengan R1 ditambah 10 kali 2. Ini harusnya. Ya. Rumus. Yang ini R seri. Ini ampernya arus. Ini tegangan. V sama dengan R kali I. Jadi sama dengan ini kali ini 2 R1. Ini kali ini berapa? 20. Ini 30. Ini kurang sini 30 sama dengan 20 2 R1. Jadi hasilnya berapa? 10 sama dengan 2R1. 10 sama dengan 2 bagi 2. 5. Gitu. Coba muter gini. Seri arusnya sama. Yang beda adalah tegangannya. Misalnya gini, ambil. Kecuali nilainya sama, ya. Kalau R-nya 2, ini 2 ya pasti sama gitu kan. Nah, kalau ini R1, ini R2 kali I kan bergantung. Jadi PR1 sama dengan apa? PR1 dengan sini sama dengan apa? I kali R1. PR2 kali apa? I kali R2. PR1 ditambah PR2, PR1 ditambah PR2 itu sama dengan V sumber. Ini dropnya 5 drop sama dengan V sumber. Nah, rumusnya adalah V kali I. Ya, itu. V ini apa? Rumusnya? I kali R. V itu adalah I kali R. Berarti kali I lagi gitu kan? Berarti I kuadrat kali I. Nah, berarti sama dengan I kuadrat kali R.
Jadi boleh ini, boleh ini. Yang mana ada komponen dulu yang memenuhi. Kalau ini nggak ada tegangan Ini kan, untuk daya ada ya? R-nya aja gimana? R. Ya, jadi bisa ini, bisa ini. Papi 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 papi. Jadi Bikin negara dulu. Itu uang bos. Cuma buat itu melek. Ngerti tidak sih? Dikit-dikit misalnya komplain. ini Aku pulang lagi. ini 10 ya. Kemudian ini 5 ohm. Ini. Yang saya tanya berapakah tegangannya? Oh, sorry. 10 karena aku kan ini dibatalkan. Berapa? Ayo hitung gimana nih hitung. Berapa pilih mau? Cari dulu I-nya berapa? I-nya 2. I-nya 2 ya? Iya. Nah, jadi dayanya berapa? V-nya kan 10. Berapa? 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 20-an. Iya. I kuadrat Harusnya. R. 2 kuadrat kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20 watt. Sekarang kamu lihat ini, ini 20, yang ini 5, ini 5 ohm. Berapa dayanya di 5 ohm? Berapa ya? Berapa? 4 4. Ampere. 4 kuadrat kali 5. 16 kali 5 berapa? 80. 80 watt. Dari sini apa yang saya tunjukin? Ini sama ini R. Itu 5. Iya. Ya. Masukkannya 10. Ya, masukkannya 10. Yang ini 20. Masukkannya itu 1:2. Masukkannya. Tapi hasilnya apa? Yang ini 20 watt. Ini bentuknya panas. Yang ini 80 watt. 1:4. Beda. 4 kali. Ini 2 kali. Nah, itulah. Jadi kalau kamu pembuluh darah kamu itu, kalau kamu kotornya, jadi tekanannya sama. Jadi bentuk besarnya sama. Pembuluh darah kamu itu misalnya sebesar ini. Ya. Nah, yang dulu masuknya ini normalnya itu adalah 10. Normalnya. Iya. Karena ini kotor. Nah, ini kotor. Tekanannya semakin tinggi. Nanti dikonversi ininya ke sini. Ini nanti pecah. Gitu loh. Jadi kemampuan dia maksimum itu cuma 20 watt. Kemampuannya cuma 20 watt tapi dipaksain sampai 80 watt. Pecah gitu. Itu loh. Kasusnya dia gambarnya seperti ini. Nah, kalau untuk paralel itu setiap arus yang menuju cabang, setiap arus yang menuju cabang, ini kan ada jalan nih. Nah ini ada mobil tadi kan. Nah, kalau ini 10 mobil, maka yang sini 2, maka yang sini 8. Ya, sama. Jadi dalam gambaran karakteristiknya dia bentuknya seperti ini. Nah ini. Ya. Jadi kalau yang ke sana 10, yang ke sini 3, maka yang ke sini 7. Ya. Jadi yang menuju titik itu sama dengan yang meninggalkan titik. Nah, jadi kalau dia seperti ini, misalnya ini. Nah ini, kalau dia seperti ini, dia seperti ini gitu, dia seperti ini misalnya. Nah ini 1, ini 2, ini 3. Jadi 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Karena ini yang menuju titik itu 1 dan 2, yang meninggalkan titik 3. Ya. Jadi 1 sama dengan ini. Jadi arus yang masuk ke sini, ini arus masuk. Ini
Ini arus masuk itu I1, I2, I3, IN. Jadi I masuk itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 sampai ke IN. Nah, yang di sini itu sama juga I keluar. I keluar sama dengan apa? I1, 2, 3, N. Jadi sama. Nah, sekarang R ekivalen ini, jadi nanti gambarnya, jadi cara menghitung harus dibikin seperti ini. Nah ini, jadi ini adalah R ekivalen. Ini R ekivalen dari sini. Jadi gambarnya balik lagi ke tempat seperti yang kita share tadi. Yang mana dari R ekivalen? Seper R ekivalen sama dengan Satu seper per R1, R1, seper R2, seper R3, seper N, ditambah sampai seper seper RN. N. Nah ini nih R ekivalennya. Nanti kalau hujan cuma 2 W, tidak usah sampai ke seper 1 R1 R2. Itu boleh. Nah, kalau di seri yang kamu ingat nih, nah seri itu ini sampai ke ini I masuk, ini sama dengan I keluar. Nah, ini I yang di sini itu adalah I ini, I yang di sini sama, I yang ini adalah sama, I yang di sini adalah sama. Jadi itu yang kami kalau di paralel tegangan. Jadi kalau saya simbolik ini misalnya AB, ini CD, ini lagi F. EF ya. Ini EF, kemudian ini GH ya. Nah, tegangan di PAB, jadi tegangan PAB itu sama dengan tegangan PCD lagi EF ya. Tegangan PEF sama dengan PGH. Nah, ini. Jadi tegangan di sini sama, tegangan di sini, tegangan di sini, tegangan di sini, tegangan di sini sama. Oke. Tapi arusnya beda. Arusnya beda karena setiap arus ke sini ada yang di sini, ada yang jadi arus yang masuk dibagi sama cabangnya. Nah, kalau yang di seri arusnya yang sama, tegangan dropnya yang beda. Ini P1 misalnya, P2, P3 gitu. Jadi arusnya sama, tegangannya beda di seri tegangan dropnya. Kalau yang di sini tegangannya yang sama, arusnya yang beda. Itu. Contoh. Dua aja. Nah ini. P sumber Udah apa? Aku sambil nyimak. Sepuluh. Ini. Nah, sekarang ini berapa arus yang masuk sini dan berapa arus yang ke sini. Jadi ini ada I masuk, I3 dan I6. Berapa arus masuk? Nah, sama aja deh. Ini berapa R ekivalennya berapa? Coba cari. 1/3 ditambah 1/6. Berapa jadi R ekivalennya? R ekivalennya berapa? 3/6. 3/6. 3/2. 3/6. R ekivalen coba rumus R ekivalen coba. R ekivalen itu sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Nah yang kita tanya R ekivalen berapa? 2/12. Ada lagi? 1/4. Ada lagi 1/4. Ada lagi?
Ini yang mana benar nih? Ada kosong jawabannya. Kan bentuknya cuma 3 nih. Ada 2 jawaban. Berapa juga? Coba tambahin dulu juga. Berapa? Tambahin tuh. PS sama dengan 10. Maka arus yang di sini adalah 5 ampere. Ya. Arus yang di sini adalah 5 ampere. Iya. Tegangan di R ekivalen berapa? PR ekivalen adalah 10 volt. Nah, jadi sudah kamu dapat dari mana? Nah, baru ini kita buka. Oke, dari step pertama ini soalnya kamu cari R ekivalen berapa? Ini baru step kedua. Nah, jadi step pertama ini, step kedua ini. Nah, sudah dapat R ekivalennya 10. Ini kan? Jadi di R ekivalen itu berapa tegangannya? Ini adalah step ketiga. Mencari R ekivalen tegangan 10. Maka kamu buka lagi di situ. Ini keempat. Nah, masukin ini. Nah, ini. Nah, ini. Maka tegangan di sini itu sama dengan ini. 10. Nah, arus yang masuk sini berapa tadi? 5 ampere. Nah, ini. Nah, artinya kalau di sini kita tulis AB, ini kita tulis CD. Nah, PAB itu sama dengan PCD sama dengan 10 nya. Ini di step ketiga nih. Ini 10 volt. Nah, ini tegangan 10 volt, ini tegangan 10 volt. Yang ini 3 ohm, yang ini 6 ohm. Nah, jadi arus di 3 ohm itu adalah 10 volt dibagi 3 ohm. Arus di 6 ohm 10 dibagi 6. Jumlah ini sama ini harus 5 ampere. Nah, ini yang diubah. Benar, 10 per 3 sampai 10 per 6 itu sama dengan 5.